Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah masih memberikan taufik, rahmat kepada kita sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk belajar, untuk thalabul ilmi, di mana banyak dari saudara kita yang tidak sempat untuk mempelajari agama Islam ini karena kesibukannya. Alhamdulillah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita lanjutkan kajian kita. Karena kemarin ada masukan akan menjelang bulan Ramadan ini, maka kita fokuskan untuk belajar tentang puasa terlebih dahulu. Maka kita lanjutkan. Jika pertemuan yang lalu kita membahas tentang persiapan-persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, dari banyak berdoa kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, maka kita sekarang lanjutkan bagaimana kita berpuasa, kapan kita berpuasa. Maka paling tidak ada beberapa hal yang mendasari kapan kita berpuasa. Yang pertama adalah ketika melihat hilal, ketika melihat bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang melihat bulan, maka berpuasalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena kalian ketika melihat bulan, dan berbukalah kalian, artinya Idul Fitri, karena melihat bulan. Apabila kalian terhalang ketika melihatnya oleh awan, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Itu yang pertama. Kapan kita berpuasa? Ketika melihat bulan. Yang kedua, ketika ada persaksian orang yang adil, orang yang jujur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Daraqutni, bahwasannya dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Qala al-Hasan fi hadithihi ya'ni Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilal adzin fin nasi falyasumu ghadan.
Pada satu hari ada Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Arab Badui mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya melihat hilal, saya melihat bulan." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah, diibadahi selain Allah? Iya, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Iya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ya Bilal, adzin fin nas. Wahai Bilal, umumkanlah, serukanlah kepada para sahabat, para manusia, falyasumu ghadan, agar besok berpuasa. Jadi yang pertama kalau kita melihat hilal, kemudian yang kedua kalau ada persaksian dari orang yang jujur bahwa dia telah benar-benar melihat hilal. Jadi kalau seseorang dari kita yang sudah kita yakini kejujurannya, adil, baik, kemudian dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, maka kita cukupkan dengan kesaksian orang tersebut, maka besok kita akan berpuasa. Begitu juga dalam hadis yang lain banyak menjelaskan tentang kesaksian para sahabat yang jujur, kemudian Rasulullah berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah menggenapkan Sya'ban 30 hari. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau pandangan kita terhalang, kita melihat hilal sudah enggak bisa, maka genapkan puasa kita 30 hari. Suruh menggenapkan kalau pandangan kita terhalang oleh awan. Yang terakhir adalah metode yang digunakan oleh kita, oleh Muhammadiyah dan banyak yang lainnya juga, adalah menggunakan hisab. Dan ini cukup diperhitungkan, dan ada buku khusus di Muhammadiyah sudah mengeluarkan dari beberapa tahun yang lalu. Dari dulu sebenarnya ada metode hisab di dalam Muhammadiyah. Murah kitabnya, mungkin bukunya itu sekitar 30.000 40.000. Nah, hisab ini didasari dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan hadis, apabila pandangan kalian terhalang untuk melihat hilal, maka genapkanlah Sya'ban 30 hari. Ini menandakan bahwa kita disuruh menghitung. Kemudian yang kedua, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan, menyebutkan tentang Ramadan, faqala, kemudian dia bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan janganlah kalian berbuka, beridul fitri, sampai kalian melihat hilal juga. Fa in gumma alaikum, maka jika kalian ragu, faqdurulah, maka perkirakanlah, maka hitunglah. Nah, sekarang sudah ada ilmu astronomi dan ilmu-ilmu yang lainnya sehingga bisa menentukan beberapa tahun kemudian puasanya tanggal berapa, bahkan sampai gerhana bulan ini sudah ketahuan beberapa tahun sebelumnya. Jam berapa mulai gerhananya, nanti pertengahan gerhana jam berapa, sampai berakhirnya gerhana, itu sudah ketahuan dengan ilmu-ilmu yang sudah ada. Maka dengan hisab ini Muhammadiyah mengambil keputusan dengan cara hisab, dan ini sudah digunakan bertahun-tahun di dalam Muhammadiyah. Dan kita harus berlapang dada kepada orang yang menggunakan ru'yat, dengan ru'yat, yang harus melihat dengan melihat hilal baru mereka memutuskan berpuasa. Dan ini biasa perkara fikih, kita harus berlapang dada kan. Tapi dalam Muhammadiyah kita sudah menentukan
10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Idul Fitri, Idul Adha, kapan puasa, itu sudah tercatat, sudah ketahuan. Kita memakai hisab ini. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang perlu kita bahas tentang puasa ini, untuk puasa khusus, untuk puasa Ramadan harus ada niat di malam harinya. Harus niat untuk berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasa baginya. Artinya memang di malam hari atau nanti ketika sahur itu harus niat. Beda dengan puasa sunnah, para jamaah. Beda dengan puasa sunnah. Maka pernah satu saat Rasulullah SAW pagi hari beliau belum memakan apapun sejak subuh. Jadi setelah sholat subuh, sebelum subuh beliau sudah tidak makan. Kemudian di pagi hari beliau pulang kepada Aisyah radhiyallahu anha, tanya, apakah ada makanan di rumah? Indakum syai', kata Rasulullah SAW, apakah ada sesuatu yang mau saya makan ini? Fakulna, Aisyah mengatakan la. Maka aku menjawab, tidak ada wahai, tidak ada makanan di rumah. Qala fa inni idzan shaimun. Ya sudah, kalau begitu saya puasa hari. Jadi untuk puasa sunnah niatnya itu di pagi hari itu boleh, selama belum makan dari subuh sampai waktu pagi. Jadi misalkan kita nanti subuh berangkat ke sini belum makan apa-apa, nyampe rumah nggak ada makanan yang buat dimakan, atau lagi malas makan, wis sekarang saya puasa sunnah saja, boleh. Niat puasa sunnah itu boleh di pagi hari. Kalau puasa Ramadan harus di malam harinya ada niat dan tidak perlu dilafadzkan, harus ada niat. Dengan kita sholat tarawih itu sudah, besok kan sudah niat berpuasa. Dengan kita bangun sahur itu sudah niat berpuasa. Dan tidak perlu dilafadzkan karena memang tidak ada nas, tidak ada dasar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melafadzkan niat puasa di malam harinya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kapan kita berpuasa, kemudian yang kedua adalah harus niat di malam hari atau sebelum fajar. Yang ketiga adalah orang yang tidak berpuasa. Sekarang orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas. Dalam beberapa hadis disebutkan, dalam banyak sekali hadis. Yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat salat. Famarra 'alan nisa faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Ketika Nabi Muhammad berkhutbah Idul Fitri, maka beliau berkhutbah khusus untuk perempuan. Wahai wanita, kalian adalah makhluk yang paling banyak masuk neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah, kenapa kami kok bisa masuk neraka? Qala tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian ini banyak melaknat dan kufur terhadap pemberian suami. Ma ra'aitu min naqisan aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajuli al-hazini min ihdakunna qulna wa ma nuqsan dinha wa aqilna ya Rasulullah. Qala alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfu shahadatir rajul? Qulna bala. Qala fadhalika min nuqsan aqliha. Idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadhalika min nuqsan diniha. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama tadi yang membuat wanita ini masuk neraka karena banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Dan yang kedua adalah karena kekurangan akal dan kekurangan agama. Kenapa kok dikatakan kurang akal wanita? Karena satu laki-laki cukup menjadi saksi. Kalau wanita harus
2, dan itu menunjukkan kurang akal dari wanita, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kekurangan agama kami, kata para wanita? Maka Rasulullah mengatakan kekurangan agama wanita adalah idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kalau kalian haid, bukankah kalian enggak salat, enggak puasa? Qulna bala fadzalika min nuqsani diniha. Oke, kalau gitu itu yang menunjukkan kekurangan agama kalian. Dan di dalam hadis yang lain bahwa Ummu Salamah mengatakan kami ketika nifas tidak sholat dan tidak puasa selama 40 hari 40 malam, dalam hadis Abu Daud. Jadi yang pertama, yang orang boleh tidak berpuasa adalah orang yang haid dan nifas. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit, kemudian orang yang safar, kemudian orang yang berat melaksanakannya. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selama beberapa hari kalian yang hitung, maka barang siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian, maka gantilah puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. Dan bagi mereka yang merasa berat, maka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi itu yang orang boleh tidak berpuasa. Sekarang kita lebih masuk lagi. Yang keempat yang akan kita bahas adalah cara mengganti bagi yang tidak berpuasa. Perhatikan baik-baik. Bagi wanita haid, sakit, orang sakit dan musafir, maka diganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian yang kedua dalam hadis Muslim, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengganti puasa, mengqadha puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat untuk wanita haid. Jadi kalau kita sakit, demam misalkan seminggu, maka diganti di hari yang lain seminggu. Kalau kita bepergian, misalkan bapak-bapak di sini ada yang bepergian ke Surabaya, kemudian ada uzur, ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak puasa pada hari itu, satu hari, maka diganti di hari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid, tidak puasa seminggu, maka diganti di hari yang lain satu minggu. Kemudian yang selanjutnya itu cara mengganti bagi wanita haid, sakit dan musafir, mengganti puasa, mengqadha puasa di hari yang lain. Kemudian sekarang orang yang tidak puasa dengan cara membayar fidyah. Nanti kita bahas. Yang pertama, orang yang sudah tua renta. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, ibu menyusui atau wanita yang nifas. Yang keempat adalah orang yang sakit dan susah untuk sembuh. Sakit parah yang sudah angel untuk sembuhnya, maka itu semua menggantinya dengan cara membayar fidyah. Dalilnya akan kita sebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang merasa berat untuk melakukan puasa, maka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Penjelasannya dalam hadis Bukhari dijelaskan ketika Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, qala Ibnu Abbas laysat bimansukhatin huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskinan.
yaitu orang-orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka setiap harinya berilah makan satu orang miskin. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, innallaha wada'a 'anil musafir syatras salati wassiyam wa 'anil hamil wal murdi'. Sesungguhnya Allah membebaskan separuh salat bagi orang yang bersafar, boleh mengqashar, dan membebaskan bagi wanita hamil dan menyusui. Jadi itu, orang yang berat itu adalah orang tua yang sudah renta sekali, perempuan laki-laki, atau orang yang sakit yang sudah susah untuk sembuhnya, wanita yang menyusui, atau ibu-ibu yang sedang hamil. Lalu bagaimana cara membayar fidyah? Dan perlu diperhatikan, ketika 4 macam orang ini sudah membayar fidyah, maka tidak perlu untuk mengganti puasa. Tidak perlu mengganti puasa, cukup dengan membayar fidyah. Kalau di rumah kita punya kakek yang sudah umur 90 tahun, 80 tahun tidak mampu berpuasa, sudah kita bayarkan fidyah 1 bulan penuh untuk ketika mereka tidak berpuasa. Yang perlu kita bahas adalah ukuran fidyah ini untuk 1 hari yang ditinggalkan, untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan adalah memberi makan 1 orang miskin 1 kali. Jadi kalau Mas Angger ini sudah tua, kemudian nggak puasa 30 hari, maka memberi makan orang miskin berapa kali? 30 kali. Karena 1 hari yang ditinggalkan 1 kali makan untuk orang miskin. Ada banyak cara, tapi di Muhammadiyah semuanya diperbolehkan. Semuanya diperbolehkan. Yang pertama, para jamaah, untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan, maka memberi makan orang miskin, memberi makan dengan makanan yang sudah siap saji, siap makan. Bisa kita belikan sate kayak nasi campur, ayam geprek, artinya makanan yang pantas. Jangan nasi jagung iwa asin, jangan, tapi harus makanan yang pantas. Boleh kita ngasih makan yang sudah siap saji. Untuk 1 hari memberi makan 1 orang miskin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh kita rupakan berupa beras. Untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan, maka kita kasih 1 mud beras, 1 gini. 1 mud itu 1 gini. Kalau zakat itu 4 mud, 4 genggam 2 tangan gitu ya. Sekitar 6,5 on atau 7 on lah, kita anggap 7 on untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Kalau 30 hari, maka kita kasih kepada orang miskin 21 kilo. 7 on kali 10, 7 kilo. Kali 3, 30 hari puasa kita, maka 21 kilo. Kita kasihkan ke orang miskin, kita bilang, ini saya mau bayar fidyah. Kemarin istri saya hamil, gak puasa 1 bulan, saya bayar fidyah, pakai beras 21 kilo. Itu cara yang kedua. Boleh. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan kita kasih uang. Kadang ada orang yang sudah ngasak atau mereka sudah punya beras, meskipun miskin, mereka kurang lauknya, kurang kebutuhan lauk pauknya, kita kasih uang. Untuk 1 kali puasa yang kita tinggalkan, 1 hari puasa, maka kita setarakan dengan harga makan 1 porsi. Paham ya? Kalau 1 porsi 15.000, itu sudah makanan yang sudah cukup enak untuk kita berikan kepada fakir miskin untuk mengganti fidyah, mengganti puasa yang kita tinggalkan. Maka 15.000 untuk 1 kali puasa yang ditinggalkan. Kalau 30 hari berarti 450.000. Boleh kita kasihkan seperti itu.
Dan di Muhammadiyah di putusan tarjih semuanya boleh. Kalau mau pakai nasi mateng langsung kasih boleh, pakai beras boleh, pakai duit juga boleh. Duitnya kurang kayaknya Ustaz, saya kasih 25.000 sekali makan, karena sate itu 25.000. Enggak apa-apa, terserah, menyesuaikan dengan kemampuan. Saya kasih 50, terserah. Yang penting pantas untuk kita berikan kepada orang miskin, seharga itu. Lalu tentang kaifiyahnya, tentang caranya, bebas para jemaah, bebas. Kita bisa undang 30 orang miskin ke rumah kita, kasih makan. Kita bisa datang ke panti asuhan yang isinya orang miskin semua, 30 anak kita kasih makan, boleh. Kita ngasih tetangga kita orang miskin satu, wis awakmu bendino sarapane tak kei selama 1 bulan 30 hari, boleh. Atau tetangga kita miskin isinya 5 orang, ada bapak, ibu dan 3 anaknya, kita kasih makan, wis awakmu sak keluarga sarapan 6 hari saya yang menyediakan. Intinya yang penting 30 kali kita berikan makan kepada orang miskin. Semua cara itu boleh, kaifiahnya terserah kita. Maka untuk yang punya istri kemudian hamil, menyusui, karena macam-macam, ada istrinya kita yang hamil kemudian kuat berpuasa, tapi yang nggak kuat tidak perlu dipaksakan. Orang yang berat untuk berpuasa, istri kita menyusui, nggak apa-apa. Maka saya pernah punya itu di pesantren saya dulu, ada ustadz yang istrinya kurang lebih 20 tahunan lebih tidak berpuasa. Sudah hampir 20 tahun lebih tidak berpuasa karena anaknya 13. Sekarang hamil nggak puasa, tahun depannya menyusui nggak puasa, tahun depannya hamil lagi nggak puasa, tahun depannya lagi menyusui nggak puasa, sampai 20 tahun para jemaah, sampai 20 tahun anaknya 13. Dan nggak apa-apa karena memang berat untuk berpuasa. Ketika ibu itu puasa berpengaruh kepada fisiknya, berpengaruh kepada bayinya, ya sudah, itu tidak menjadi masalah karena wanita itu beda-beda. Begitu juga orang tua, ada yang 70 tahun masih kuat berpuasa, ada yang 70 tahun nggak kuat berpuasa, nggak apa-apa, bayar fidyah. Begitu juga orang yang sakit parah, asam lambung atau lambungnya sakit sudah nggak bisa, 2 jam sekali harus minum, harus makan. Kalau enggak dia opname lagi, maka enggak apa-apa, bayar fidyah. Ada orang yang sakit, mungkin stroke, mungkin apa, yang sakit parah susah untuk sembuhnya, maka boleh dengan membayar fidyah. Kalau ibu-ibu kepingin sering nggak puasa, ya sering-sering hamil aja gitu ya. Banyak anak ya selesai ya, masa enggak punya anak 7, 8 nanti ya sering nggak puasa, tapi bayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Tadi ada banyak hal, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum tanpa ada uzur. Siang-siang, pagi-pagi di bulan Ramadan kemudian makan dan minum, itu membatalkan puasa. Kata Rasulullah SAW, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin, barang siapa membatalkan puasanya sehari di bulan Ramadan tanpa uzur, wala maradin, atau tanpa ada sakit, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, maka puasa 1 tahun penuh tidak dapat menggantikannya walaupun jika dia mau berpuasa. Jadi kalau ada orang kemudian nggak puasa, nggak sakit, ya nggak udzur, teges sawai tapi nggak puasa, dosanya dosa besar. Meskipun diganti dengan setahun penuh puasa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama berpendapat dari hadis ini bahwa orang yang mokel, kita bahasanya mokel ya, orang yang mokel tidak perlu mengganti puasa. Sudah, dosa sudah berdosa. Yang mengganti puasa itu adalah orang yang haid, yang sakit, yang safar.
Bagaimana saya dulu pernah mokel, waktu saya nakal, sudah bertaubat pada Allah. Lah, kamu ganti setahun aja gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma diganti sehari, jelas gak diterima. Bertaubat sudah kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang pernah kita lakukan. Itu pendapat sebagian ulama. Jadi yang pertama adalah makan dan minum tanpa udzur. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan suami istri di siang hari. Dan ini hadisnya panjang para jemaah. Hadisnya panjang. Pernah satu hari ada sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi datang, kemudian dia tiba-tiba mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu, celaka aku. Apes aku wahai Nabi. Ciloko gitu ya. Celaka aku wahai Nabi. Sebentar. Ada apa? Malak, kata Nabi Muhammad SAW. Ada apa denganmu? Qala waqatu ala imraati wa ana sha'im. Aku mendatangi istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Artinya tidur sama istrinya di siang hari, berhubungan suami istri di siang hari waktu puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu punya budak untuk dimerdekakan? Jadi yang pertama harus memerdekakan budak. Laki-laki itu menjawab, saya enggak punya wahai Nabi, saya enggak punya budak untuk dimerdekakan. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, budak tidak mampu. Sekarang kamu hukumannya, kafarannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Maka laki-laki ini mengatakan, aku tidak mampu wahai Nabi. Dong poso saulan wis kumpul sama istrinya, apalagi sampai 2 bulan. Saya enggak mampu wahai Nabi. Ya, wis enggak apa-apa. Kalau enggak mampu, kamu memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Maka laki-laki itu tetap diam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam. Wis saiki kon kek ono mangan swidak wong miskin. Kemudian ketika Nabi selesai begitu, orangnya diam, datang seorang sahabat membawa sekeranjang kurma. Bawa sak keranjang, datang kepada Nabi, menghadiahkan kurma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi terima, oh terima kasih, kurma diterima. Kemudian, loh mana tadi orang yang bertanya tadi? Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi. Aku wahai Nabi. Kemudian ditanya, sudah, kalau kamu nggak punya kurma, ini ambil kurma, sedekahkan untuk ngasih makan 60 orang miskin. Wis kurma sak keranjang kek nang wong-wong miskin. Maka orang itu mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah ini saya yang paling miskin. Dia disuruh memerdekakan budak, gak duwe budak. Dikongkon poso 2 wulan gak kuat. Dikongkon ngekei mangan swidak wong miskin juga gak punya uang. Dikasih kurma suruh makan, ngasihkan ke orang miskin, dia yang paling miskin. Akhirnya Nabi tersenyum, wis panganen sak keluarga. Akhirnya laki-laki ini bukan membayar kafarat tapi dapat makan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk lembutnya agama Islam, rahmatnya agama Islam. Tapi kemudian kita langgar para ini hukum buat main, jangan buat main-main ya. Aku soge, aku mampu ngekei wong mangan swidak, aku saiki berhubungan sama istri di siang hari. Nah, itu dosa besar. Dosa besar. Meskipun kita mampu ngasih makan 500 orang miskin, kita gak boleh tetap berhubungan suami istri di siang hari, tetap gak boleh. Bisa aku bayar aja. Yang penting aku iso kumpul bojoku awan, ndak bisa. Tetap dosa besar kalau kita sengaja. Kalau lupa maka tidak masalah. Tapi kalau lupa jarang berarti. Kalau lupa makan, lupa minum, tidak masalah. Tapi kalau lupa sampai kumpul istri, insya Allah jarang. Tapi kalau Allah menakdirkan benar-benar lupa, maka tidak membatalkan puasa. Namanya manusia ya.
Bisa jadi sudah pikun apa, kemudian kumpul sama ibu, iya deh, mang poso ini, saya wis Ramadan, tidak masalah. Kalau benar-benar lupa, sama ketika kita makan, kalau lupa tidak masalah. Lalu bagaimana? Untuk malam hari kita boleh berkumpul dengan istri, di siang hari kita nggak boleh. Maka di malam hari kita kumpul dengan istri, berhubungan suami istri boleh. Dan ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub juga tidak menjadi masalah. Paham ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasum. Nabi Muhammad itu pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan istrinya. Maka beliau ya terus melanjutkan puasa, mandi kemudian berpuasa. Kalau misalkan kita berhubungan dengan suami istri sahur atau sebelum sahur, ya sudah boleh, halal. Kemudian kita sahur, laku adzan, tidak masalah. Tinggal mandi, kemudian berangkat ke masjid. Jadi masuk puasa dalam keadaan junub itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang selanjutnya, ini ditulis juga, meskipun ada banyak pendapat, tapi Muhammadiyah terutama dalam majelis tarjih mengambil keputusan bahwa ini juga membatalkan puasa. Jadi yang ketiga yang membatalkan puasa adalah istimna, onani. Itu juga membatalkan puasa. Istimna yang halal ataupun yang haram itu sama-sama membatalkan puasa. Yang halal maksudnya ketika yang mengeluarkan adalah istri kita. Yang haram adalah ketika kita sendiri mengeluarkan dengan tangan kita. Itu dua-duanya sama-sama membatalkan puasa. Dan ini perlu disebutkan. Dalilnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'aful hasanah 'ashru amthaliha illa 700." Rasulullah mengatakan setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Maka Allah bersabda, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku yang memberikan pahala kepadanya, yang membalasnya. Yad'u syahwatahu, karena dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makan minumnya, min ajli, karena ketika dia tidak meninggalkan syahwatnya, ketika dia melakukan onani atau istimna, maka dia mengeluarkan syahwatnya, dan itu sama-sama membatalkan puasa. Dan ini salah satu pendapat yang diambil oleh majelis tarjih Muhammadiyah. Jadi ada 3 hal: makan dan minum dengan sengaja tanpa uzur, berhubungan suami istri di siang hari, kemudian al-istimna atau onani. Kemudian yang selanjutnya, kalau lupa sekali lagi maka tidak menjadi masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Kalau ada orang berpuasa kemudian lupa makan dan minum, sempurnakan puasanya. Karena itu adalah Allah yang memberikan makan dan minum. Kira-kira kita sampai itu dulu. Insya Allah masih ada lanjutannya sedikit, tapi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustaz, ini kadang-kala panti itu kan ketika bulan Ramadan, belum khusus ketika mau menjelang Lebaran, Ustaz, banyak kan yang
dikarenakan masjid juga bukan tempat untuk mendistribusikan zakat. Tetapi banyak kalangan masyarakat yang masih mau memberikan zakatnya itu kepada pagi. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh dari beberapa orang yang tahu tadi menjadikan memberikan zakat kepada anak-anak yatim atau anak-anak yang ada di dalam panti? Karena di dalam itu tidak semuanya ada yang yatim piatu, ada pun juga yang infak. Itu seperti itu. Ini terkait dengan zakat berarti ya. Untuk zakat fitrah. Zakat malam atau zakat fitrah ya? Zakat fitrah. Zakat fitrah ini diberikan kepada orang fakir miskin, dan itu pernah kita bahas. Kalau anak yatim ini masuk dalam kategori miskin, maka boleh menerima zakat. Kalau misalkan ada orang-orang yang memberi, diterima nggak masalah, boleh. Dalam Islam itu yatim saja, nggak ada yatim piatu ya. Yatim ketika seorang anak yang belum baligh kemudian ditinggal mati oleh ayahnya, itu yang harus kita kasih sayang ya. Kita harus berlemah lembut. Maka ketika ada dalam Islam ini anak yang ditinggal mati ibunya, tidak disebut dengan anak yatim. Jadi anak yatim itu ketika ditinggal oleh kepala keluarga yang memberikan nafkah, sandaran hidupnya, itu anak yatim. Kalau ada orang yang memberi zakat fitrah ke panti langsung, maka tidak masalah, diterima buat makan mereka ketika lebaran, karena berbentuk beras tadi. Iya, makanya. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Dengan pikul standar atau orang sayur dari sawah ke mendekati di rumah pemilik sawah itu dengan adanya berangkungan. Itu pernah saya coba, saya mau itu berat enggak? Atau membayarkan apa? Nah, itu bagaimana? Apakah boleh tidak puasa? Apa membayar atau kalau mengganti caranya bertanya kepada itu? Untuk pekerja berat, dan ini pernah ditanyakan juga. Saya sampai saat ini wallahu alam ya Pak ya, saya lebih memilih pendapat bahwa tidak ada uzur untuk pekerja berat, karena sebenarnya dia mampu. Untuk pekerja berat, kalau misalkan dirasa, misalkan saya lanjutkan bentar ya. Misalkan saya bekerja sebagai kuli angkat pasir. Kalau dikira saya masih mampu, cukup satu truk saja, satu rig saja. Kita harus memikirkan begitu ketika Ramadan. Jangan dipol-polkan. Nggak ada pekerjaan lain, nggak apa-apa. Tetap saya berpendapat, memilih pendapat yang tidak ada uzur untuk pekerja berat. Makanya di zaman Nabi itu kan perang mayoritas itu di bulan Ramadan, dan nggak ada sahabat mokel gitu. Perang lebih berat Pak daripada bekerja. Iya kan, sama-sama kita tahu perang itu lebih berat. Pikirannya disengate mati dan segala, tapi mereka tetap berpuasa. Maka pernah kejadian di satu tempat, ada yang bertanya begitu, dan dia memutuskan sendiri. Dia bekerja di salah satu pasir daerah sini. Kemudian tiba-tiba dia bayar fidyah di pertengahan Ramadan untuk 30 hari puasa yang dia tinggalkan. Padahal kan puasa yang ditinggalkan baru 15 hari. Dan dia gak ngasih orang miskin lagi, ngasih buka puasa di masjid yang di situ campur, ada orang miskin dan ada orang kaya. Saya bilang ke keluarganya, ini sudah salah semua. Karena sekali lagi tidak ada uzur untuk pekerjaan
bekerja berat kemudian tidak berpuasa. Kita harus sebagai seorang muslim ya pintar-pintar ngatur diri kita. Kalau sudah puasa ya sudah, kita bekerja semampu kita. Kita ukur kekuatan kita. Kalau kita sekiranya sekian, ya sekian. Asalkan puasa saya tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih memilih itu, Pak. Tidak ada udzur untuk pekerja keras. Ya, untuk udzur itu di dalam hadis-hadis tadi menyusui, hamil, orang tua renta, itu yang ada. Orang yang sakit parah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat terutama kepada yang berbicara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.